analisa fundamental. Nah, ini nanti habis break makan siang kita lanjut analisa bandarmologi yang saya paling suka. Kayak gitu. Oke, saya akan coba ajarkan. Saya nggak bisa ajarkan mendalam karena tentunya waktunya terbatas. Cuma mungkin saya bisa ajarkan, saya mau ajarkan yang menurut saya penting-penting aja untuk dianalisa. Yang menurut saya esensial buat analisa dalam fundamental dan dalam teknikal itu apa aja. Menurut saya itu aja. Sisanya Anda bisa googling, bisa beli buku, bisa belajar dari YouTube dan lain-lain. Tapi menurut saya ini bibit-bibit atau hal-hal yang perlu Anda ketahui dalam analisa fundamental dan teknikal. Pertama, analisa fundamental adalah analisa logika. Segala sesuatu yang secara logika mempengaruhi pergerakan harga saham, itu disebut analisa fundamental. Contohnya, perusahaan kalau pabriknya kebakar, kira-kira harga sahamnya gimana? Sebenarnya nggak tahu, bisa naik, bisa turun sebenarnya. Tapi kalau logika manusia mengatakan, kalau perusahaan kebakar, maka harga sahamnya akan turun. Itu logika. Kayak gitu, itu logika manusia. Jadi itulah analisa fundamental yang berhubungan dengan logika. Itulah kelebihan utama analisa fundamental, karena ini sesuai pola berpikir manusia. Nggak perlu diajarin, nggak perlu lihat contoh kasus, kalau ada perusahaan kebakar, orang akan ini, harga sahamnya akan turun. Kira-kira kalau perusahaan untungnya selalu naik setiap tahun, gimana fundamentalnya? Gimana harga sahamnya? Harga sahamnya akan naik, itu juga analisa logika. Kayak gitu. Jadi kalau ada perusahaan bagus, profitnya besar, penjualannya tinggi, CEO-nya jenius, dipercaya harga sahamnya akan naik. Anda bisa tanya ke anak SMP, anak SMA, sampai profesor doktor, pemahamannya sama. Karena memang dalam segala hal ada analisa fundamentalnya. Kita kalau mau beli rumah, ada pertimbangan-pertimbangan yang secara logika mempengaruhi harga sebuah rumah. Benar kan? Lokasinya, bentuk bangunannya, misalnya surat-suratnya dan lain-lain, itu semua secara logika mempengaruhi harga rumah. Itulah analisa fundamental. Jadi ini analisa yang sangat yang sangat sesuai dengan logika orang. Itu sebabnya orang kalau harga sahamnya, kalau perusahaannya profitnya besar, orang nggak masalah beli lebih mahal dari tahun sebelumnya. Karena profitnya besar, karena sesuai dengan logika. Sama kayak orang beli rumah yang sama, kalau jalan di depan diperbaiki, siap bayar lebih mahal. Kayak gitu. Jadi yang punya rumah atau bandar yang aturnya harga rumahnya pun bisa ngejual lebih mahal kalau sahamnya bertambah bagus atau kalau rumahnya tambah bagus. Itulah analisa logika. Kalau harga bagus, orang percaya harga akan naik. Kalau perusahaannya jelek, orang percaya harga akan turun. Analisa fundamental ada fungsi-fungsinya. Jadi analisa fundamental itu misalnya tergantung siapa yang menggunakan. Analisa fundamental bisa dibuat untuk membuat harga wajar sebuah saham. Membuat harga wajar sebuah saham itulah analisa fundamental. Untuk apa? Untuk apa harga wajar dibuat? Kemarin sudah dijelaskan. Analisa fundamental untuk membuat harga wajar kayak gini. Harga wajar, target harga wajar Adaro dalam 12 ke depan 25-30. Untuk apa? Jadi orang menganggap kalau saya mau invest, analisa fundamental harus bisa ketemu harga wajar. Harga wajar perusahaan, jangan salah. Harga wajar itu dibutuhkan bagi Anda yang kerjanya jadi ini komentator saham. Buat investor nggak usah bisa buat harga wajar. Metode valuasi A, valuasi B, valuasi C itu tugasnya, fungsinya buat komentator saham. Itu dibuat sama akademisi, digunakan oleh komentator saham. Akademisi dan komentator nggak ada yang trading. Tugasnya untuk membuat harga wajar buat memberikan rekomendasi beli. Jadi kalau harganya udah sampai 25-30 pun, itu udah nggak memenuhi syarat buat rekomendasi beli kan, harganya dinaikin. Itulah tugasnya. Sebagai investor, kita nggak perlu bisa metode valuasi.
Kalau rajin mau analisa ya silahkan, cuman saya nggak ketemu fungsinya apa, karena kita pun nggak harus buat report kayak gini, berlembar-lembar dan menentukan harga wajar, karena tugas kita investor kan cari untung, bukan buat report supaya digaji sama bos kita, kayak gitu kan bukan. Jadi itu buat fungsi saham, dan nggak usah khawatir, harga wajar juga itu bebas. Harga wajar juga bebas. Setiap analis, setiap valuasi, setiap komentator saham, setiap sekuritas punya harga wajar yang berbeda. Ini contohnya. Tadi pagi saya ambil target harga 32 sekuritas untuk saham ICBP. Saya pilih ICBP kenapa? Karena bisnisnya sederhana, jualan Indomie. Bisnisnya sederhana, jualan Indomie, harusnya kalau bisnis sederhana, target orang bisa sama semua, ternyata enggak tuh. Beda semua. MNC Sekuritas ngeluarin tanggal 25 Juni, target harganya 10.300. Ini pakai macam-macam valuasi tadi. Setengah mati pakai bahasa Inggris berlembar-lembar, hasilnya ini 10.300. Trimegah 10.700, BCA 10.500. Mirai Aset 11.900, Morgan Stanley 11.750. Ini cuma beda sehari, harganya range-nya bisa dari 10.300 sampai 11.700. Mana yang lebih pintar? Ya nggak ada yang lebih pintar. Ini cuma komentator saham yang disuruh merekomendasikan beli ke orangnya. Mana yang lebih pintar? Yang gajinya lebih gede, komentator saham di Morgan Stanley, itu kita tahu. Bahasa Inggrisnya lebih bagus, mungkin alasannya lebih seru. Mana yang benar nggak ada yang tahu. Karena yang mutusin harga bukan mereka. Bursa saham nggak bisa. BEI nggak buat, wah Morgan Stanley targetnya 10.750 nih. Dia kan orang hebat nih, berarti salah dong. ICBP di 9425 berarti salah. Tiba-tiba keluarin statement, Bursa Saham Indonesia mengatakan mulai besok kami merubah harga ICBP jadi 11.750. Kalau bursa saham seperti itu, berarti harga saham ditentukan sama komentator saham. Cuma kenyataannya nggak gitu. Balik lagi ke bid offer. HSBC 9.500. NH Korindo, Ciptadana. Jadi ada 32 sekuritas, bisa dibilang nggak ada yang sama. Harga wajarnya nggak ada satupun yang sama. Artinya apa? Memang ini fungsinya cuma buat ini. Anda setengah mati belajar jadi ini, belajar metode valuasi yang mungkin beda semua, Anda nggak dapat apa-apa. Anda nggak dapat apa. Apa bedanya sama orang pengusaha, saya beli ICBP 9425, pengennya sih dijual di 10.000. So, udah mirip. Kan 10.000, ini nih ada nih, udah sama kayak HSBC. Kayak gitu. Sama aja, itu cuma harapan. Kalau sebagai investor itu harapan dia, sebagai analis, komentator saham itu tugas dia. Jadi analisa-analisa valuasi ini nggak penting dipelajari. Kalau Anda mau silahkan, Anda punya waktu silahkan, Anda akan menyadari itu nggak penting nantinya. Kalau Anda tugasnya bukan memberi rekomendasi dan buat PDF seperti itu, Anda sadar itu nggak penting. Warren Buffett juga kemarin share, Warren Buffett juga sering ngebully para komentator saham. Jadi kalau Anda, apakah itu artinya analisa fundamental nggak ada gunanya? Bukan. Analisa fundamental ada gunanya, tapi gunanya yang untuk ini, untuk hal-hal yang lebih esensial. Seperti ini, saya berikan 5 pertanyaan penting untuk dalam analisa fundamental. Pertama, sebelum Anda menganalisa fundamental, Anda harus ini dulu, harus pertanyakan dulu, apakah perusahaannya benar-benar ada? Kayak gitu. Saya pernah pernah lagi workshop, tiba-tiba ada seorang peserta workshop nanya perusahaannya, Pak Arga gimana ini prospeknya kayak gitu, ini valuasi udah murah, dia ngomong kayak gitu. Terus saya pakai prinsip saya, analisa fundamental. Saya tanya, ini beneran ada ya Pak perusahaannya? Saya kaget dia kan. Karena dia udah ngelihat PR-nya, PBV-nya, segala macam angka-angka rasio keuangannya udah di ini, mungkin dia udah buat harga wajarnya,
Sementara saya tanya, ini perusahaannya benar-benar ada, dia kaget. Kenapa dia kaget? Karena mungkin dia juga nggak tahu. Ini perusahaan benar-benar ada atau enggak? Karena kembali dibilang tadi ada banyak jenis perusahaan yang listing di bursa. Jadi sebelum ada pusing-pusing, mikir yang aneh-aneh, pusing-pusing jadi analis, jadi akademisi komentator saham, tanya dulu, perusahaannya benar-benar ada nggak? Banyak analis nggak pernah mikir kayak gini. Karena ya tugas dia cuma buat PDF, apa urusannya bener ada atau nggak gua beli sahamnya. Banyak analis seperti itu. Bahkan waktu saya buat YouTube 3 tips, salah satunya mempertanyakan perusahaan benar ada nggak, ada seorang fundamentalis, ini berterima kasih ke saya, thank you, saya belajar banyak. Karena saya nanya ini, karena kalau katakan demi si perusahaan harus ada kan, karena ada PBV-nya berarti perusahaannya ada. 2 hari yang lalu ada yang nanya, ada perusahaan yang bebas memanipulasi laporan keuangannya. Nah gitu. Jadi ini hal pertama yang Anda harus tanyakan sebelum Anda menganalisa fundamental, ada perusahaannya benar ada atau enggak. Kayak gitu. Kalau Anda masih bingung, nggak usah nyari yang lain. Saya ngasih contoh, misalnya selalu ngasih contoh, misalnya orang ini bayangin ada orang tiba-tiba bawa Excel, bawa itu print out Excel, dibilang, Pak, ini saya ada perusahaan, PBV-nya 0,7, PER-nya cuma 3, Pak. Debt equity ratio-nya 0,35. Kayak gitu. Itu profit projection-nya itu 20% setahun, Pak. Ada orang ngasih PDF isi angka-angka itu di pinggir jalan. Harusnya kalau kemungkinan besar kalau orang nanya kayak gitu, hal pertama yang Anda tanya, ini perusahaan, ntar dulu, lu kok ngomong angka-angka seru banget, emang perusahaannya di mana? Emang perusahaannya ada, bisnisnya ngapain? Jadi pertanyaan pertama yang harus Anda lakukan sebelum menganalisa fundamental panjang-panjang, atau enggak perlu menganalisa panjang-panjang, pertama Anda harus jawab dulu, ini perusahaannya benar-benar ada atau enggak? Karena enggak semua benar-benar ada. Kayak gitu. Kan beberapa tahun yang lalu ada banyak value investor, gaya-gaya ngelihat market cap, valuasi, profit, pertumbuhan, bilang fundamentalnya bagus banget. Beberapa lama kemudian dilaporkan dia membuat laporan palsu, sekarang udah delisting. Kasihan orang-orang kayak gitu. Karena ngira trading saham, invest saham sama kayak akademisi di kampus. Padahal akademisi nggak trading, komentator saham nggak trading. Kayak gitu. Dia lupa nanya, perusahaannya beneran nggak? Kayak gitu. Terus, hal selanjutnya yang juga sangat penting, apalagi sekarang dalam analisa fundamental, apa perusahaannya mungkin bangkrut atau enggak? Tanya ke diri Anda sendiri. Kalau Anda belum dapat jawabannya, Anda cari tahu, itulah analisa fundamental. Kalau Anda udah tahu perusahaannya ada, oke, satu, tugas Anda menganalisa fundamental udah dilakukan. Apa perusahaannya mungkin bangkrut? Tanya ke diri Anda sendiri. Kalau nggak ada tahu, Anda cari itunya dulu, Anda cari jawaban itunya dulu. Apa perusahaannya bakal bangkrut atau enggak? Gimana caranya? Bebas. Saya pernah nanya gitu ke orang yang kerja di perusahaannya. Saya tanya resiko bisnisnya gini, kira-kira mungkin bangkrut atau enggak? Kalau Anda bisa merasa menemukan jawaban itu di laporan keuangan, lihat laporan keuangannya. Tapi laporan keuangannya jujur atau enggak, cari kenalan orang yang kerja di perusahaannya dan lain-lain. Dan dari pertanyaan ini, ada 3 jenis. Impossible, ada menganggap, saya pernah nanya, Cepin bakal bangkrut nggak kalau krisis ekonomi? Dibilang impossible, kata mantan direktur anak usahanya, which is kebetulan tante saya itu. Dibilang nggak mungkin, berarti impossible. Saya pun setelah pelajari bisnisnya, ini Cepin nggak mungkin bangkrut. Impossible. Ada, I don't know. Nggak tahu. Akra bakal bangkrut nggak kalau krisis COVID ini 4 tahun? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Kalau nggak tahu, sebaiknya analisa lagi. Kalau Anda belum tahu bakal bangkrut atau enggak. Setelah tahu bisa probably. Mungkin bangkrut. Jadi tentunya strategi trading, metode trading akan sangat berbeda di perusahaan yang impossible bangkrut menurut analisa Anda dan mungkin bangkrut. Kayak gitu.
trading saham keren, mungkin bangkrut atau enggak? Mungkin, kalau menurut saya mungkin.